Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Wa hadainahu sabila imma syakura wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Jadi Allah pada ayat yang terakhir saya sampaikan ini menyatakan bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan baginya pendengaran dan penglihatan. Sesungguhnya mereka telah diberi petunjuk hidup. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Jadi kita diberitahu oleh Allah bahwa kita diciptakan itu sebenarnya adalah diberi juga petunjuk hidup. Tapi manusia sudah terbagi dua, yaitu ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Jadi artinya ada yang apa namanya, yang tidak mau. Jadi itu istilah saya, itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Sehingga kita tidak perlu apa namanya mengklaim yang macam-macam, melainkan istilahnya mari kita bekerja sama. Dalam bahasa di pengajian tawakal, saling sinar menyinari untuk kembali ke jalan Allah selama kita hidup di dunia, dan kembali kepada Allah ketika sudah dipanggil pulang ke rahmat Allah. Oleh karena itu saya mencoba menggali di dalam Al-Quran ini, ternyata ada beberapa istilah atau term bahwa manusia itu yang pertama sebagai Bani Adam. Jadi sebagai anak keturunan Adam, Nabi Adam. Jadi pada saat ini saya lalu teringat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, bukan karena aku sombong, tapi aku adalah Sayyidi, anak cucu Adam. Jadi aku adalah penghulu dari anak cucu Adam. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah di surat 4 ayat 79, bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Jadi dari anak cucu Adam sampai nanti akhir zaman. Yang kedua, dinyatakan pula bahwa bama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan untuk rahmat seluruh alam. Jadi bukan agama Islam yang rahmat bagi semua alam itu, tapi nabinya, Nabi Muhammad personal, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kaji, itu akhirnya apa? Bahwa Allah telah memilih Nabi Muhammad ini pertama
beliau ini diciptakan yang pertama rohnya. Lalu disebutkan bahwa aku adalah diciptakan Allah dari nur wajhi. Aku diciptakan Allah itu dari wajahnya, dari dirinya, dari cahaya dirinya. Nah, sedangkan yang lain termasuk alam semesta ini diciptakan dari nur Muhammad. Jadi inilah kenapa saya sangat concern dengan kawan-kawan. Yuk, jangan berhenti hanya di syariat. Karena Rasulullah sudah bersabda, berpesan bahwa syariat tanpa hakikat sia-sia. Tapi hakikat tanpa syariat batil. Jadi untuk itu saya cari lagi untuk mendalami sehingga saya juga akhirnya sampai bahwa untuk kembali ke Allah itu ada beberapa tingkat lah atau beberapa makom, banyak makomnya, tapi secara ringkas bisa dibagi menjadi 3 karena alamnya juga ada 4. Jadi alam lahut, yaitu alam di mana Allah bersemayam dan bukan bersemayam, Allah menguasainya dan Allah menciptakan semua ruh di alam lahut ini. Kemudian diturunkan ke alam malakut, ke alam jabarut, turunkan lagi ke alam malakut, turunkan lagi ke alam mulki, ke alam sajadah, ke alam dunia ini untuk ditiupkan ke jasad manusia. Jadi atas dasar inilah saya istilahnya bahwa akhirnya kita suruh kembali ya. Dalam kembali ini banyak jalan. Jadi jalan besarnya yaitu yang disebut syariat. Tapi kalau hanya berhenti ke syariat sebagaimana yang diumpamakan atau diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syariat itu ibarat pohon. Jadi kalau hanya pohon saja, syariat saja yang akhirnya tidak ada apa-apanya, hanya pohon saja. Nah, kemudian sedangkan tarekat itu atau syariat itu bisa dikatakan ada yang menerjemahkan sebagai jalan besarnya, oke, jalan besar. Tapi juga ada tarekat yaitu jalan kecil, yaitu cabang, diibaratkan cabang oleh Nabi. Sedangkan hakikat dan makrifat itu diibaratkan daun dan buah. Jika keempat-empatnya inilah kalau kita betul-betul kita dalami, kita lalui, maka kita jadi Islam itu jadi indah. Tidak jadi beban. Atau tidak menghakimi orang lain. Karena apa? Karena sibuk dengan diri, yaitu jangan sampai kita malah sibuk dengan orang lain, lupa pada diri. Jadi istilahnya supaya katakanlah syariatnya bagus, terus cabang-cabangnya juga bisa berdaun dan berbuah, maka tentu memerlukan akar, dan akarnya itu adalah iman. Nah, dalam kaitannya dengan iman ini ada 3 istilah juga di dalam Al-Quran, yaitu Islam, belum mukmin, sedangkan yang kedua iman itu, terus kemudian dan sesudah iman ini, dan semua perintah-perintah di dalam Al-Quran itu khususnya ditujukan pada yang beriman, hanya sekali saja. Sama kembali pada Bani Adam, yaitu Bani Adam cuma disebutkan sekali di dalam Al-Quran. Tapi yang banyak di dalam Al-Quran itu disebutkan Bani Israel, banyak sekali. Yang istilahnya tentu mempunyai kalau mau dikaji menurut kajian-kajian yang luar biasa. Gitu. Sesudah Bani Israel juga ada yang disebut Al-Bashar. Saya sudah tidak ingat lagi berapa banyak Al-Bashar disebutkan di dalam Al-Quran. Itu juga ada makna-maknanya semua. Terus yang kedua Al-Insan.
yang kalau dikumpulkan semuanya menjadi anas, jadi manusia. Itu di surat terakhir. Nah, sedangkan al-ins ini dapat dikatakan ada sekitar 69 apa 68 selalu bersama dengan al-jin. Jadi dikaitkan dengan al-jin. Nah, rupanya juga ada maknanya itu kalau al-jin itu artinya kasar, menakutkan. Sedangkan al-ins itu mestinya berlawanan dengan al-jin. Jadi kalau ada orang yang berlagak supaya ditakuti orang lalu berbuat dengan ornamen-ornamen tertentu supaya ditakuti orang, sebenarnya dia telah menjatuhkan dirinya menjadi jin. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik jin masih lebih jelek dari sejelek-jelek manusia. Itulah kalau ada prasangka-prasangka seseorang pakai jin dan sebagainya, bagi saya ya, saya bergurau saja. Ya memang saya suka pakai jin, tapi jin saya jin dari Cihampelas, Bandung, warnanya biru. Jadi dari kaitannya dengan ini istilahnya sesudah al-ins ada istilah yang itu al-abdi. Ini saya mengingatkan saya pada yang disebut Sayyidul Istighfar. Di situ kan ada pernyataan dari kita, wa ana abduka. Nah, aku ini sebenarnya abdi. Jadi oleh karena itu kita sebagai umat Islam ini harus berusaha menjadi abdinya. Menjadi betul-betul pembantunya. Tapi kita pada umumnya apa? Tidak, malah menggunakan dunia itu hanya untuk kepentingan dirinya, untuk kekayaan dan lain sebagainya. Padahal seharusnya, yuk kita menjadi abdinya. Untuk menjadi abdinya tidak ada lain kembali harus belajar Islam, iman dan ihsan. Nabi sendiri juga sudah diingatkan di di dalam Al-Quran bahwa sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu kitab, apa itu iman. Jadi dengan diturunkannya, dengan diangkatnya sebagai Nabi, kemudian diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, akhirnya adalah bahwa rupanya semua itu harus didasari atas iman. Jadi dalam Al-Quran itu akhirnya ada istilah-istilah yang populer, yaitu al-bashar, al-insan, dan al-abdi. Al-bashar itu maknanya adalah secara fisik. Jadi kalau kita katakanlah yang menurut kita ada punya badan, punya dua kaki, dua tangan, kepalanya satu, matanya dua, dan sebagainya, itu al-bashar. Apakah itu seorang nabi, seorang raja, atau seorang raja jelata, dan lain sebagainya. Jadi semua secara fisik, dan secara fisik tentu butuh makan, butuh minum, dan sebagainya. Tapi kita di pengajian kita, yaitu kita dilatih bagaimana kita tidak tergantung pada selain bergantung kepada Allah. Itulah latihan yang kita sebut dengan riyadah. Nah, terus sesudah al-bashar ini, yaitu al-insan. Al-insan itu kita lihat di surat 55, surat Ar-Rahman, dan pada 5 ayat pertama diturunkannya Al-Quran, yaitu di Al-Halaq. Jadi di situ bahwa Allah memang menciptakan manusia lalu menjadikannya pandai bicara. Terus di dalam Al-Alaq dinyatakan bahwa al-insan itu mendapat petunjuk dari Allah. Jadi artinya al-insan itu secara umum adalah manusia-manusia yang sudah siap menerima pendidikan. Nah, sayangnya istilahnya kita ratusan tahun dijajah Belanda tanpa kita sadari
malah kita mengikuti langkah-langkah orang Belanda dalam pendidikan, padahal pendidikan yang utama itu adalah agama. Jadi kesalahan kita ya itu tidak apa-apa, karena sudah salah, yuk kita perbaiki. Nah, saya memulai macam-macam istilahnya, diantaranya yaitu kelompok hataman supaya bisa baca. Ada yang sebelumnya tidak bisa baca sama sekali. Baca, saya bilang gitu. Ikra. Jadi sesudah itu ternyata lama-lama jadi lancar. Nah sekarang mulai sudah tahun kedua ini. Atau sudah 430 kita hatam bersama. 450 hatam bersama ini. Jadi sekarang sudah waktunya kita juga mulai pilih dari ayat-ayat yang kita atau mungkin yang saya sodorkan, pilih, bukan kok lalu semua yang saya sodorkan harus diamalkan. Kalau bisa diamalkan ya silahkan. Tapi istilah saya, setidak-tidaknya kita tahu bahwa banyak jalan, bahwa akhirnya kita bisa memahami Al-Quran walaupun kita tidak paham ayat bahasa Arabnya. Tapi di Al-Quran juga sudah Nabi pun ditegur, jangan kau cepat-cepat mengikuti, karena kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu. Jika istilah saya dalam istilah kita seringkali kita harus tahu maknanya. Kalau mau tahu maknanya banyak sekali, apalagi Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah juga bersabda bahwa setiap ayat Al-Quran itu ada makna lahirnya dan ada makna batinnya. Jadi setiap ayat, dan di dalam batinnya ada batinnya lagi sampai 7 batin. Di tempat yang lain dinyatakan sampai 10 batin, dan setiap batin itu lebih hebat. Ini juga istilah saya, kita itu sudah luar biasa mendapatkan Al-Quran atau diwarisi Al-Quran. Tapi kita pada umumnya makna lahirnya saja yang kita dalami. Makna lahirnya kita dalami, begitu berbeda pendapat, kita malah saling bertentangan. Bukan lagi Islam yang satu. Sedangkan di dalam Taurat itu hanya dapat 10 qul, yaitu 10 perintah. Jadi sedangkan kita cari yang diawali atau mungkin di tengah dengan qul. Misalnya qul rabbi zidni ilman. Artinya apa? Kita itu harus betul-betul berusaha untuk mendalami rabbi zidni ilman. Sedangkan orang-orang di Taurat, mereka hanya dapat 10 qul tapi mendalami yaitu batinnya. Nah, sehingga untuk urusan kebatinan, untuk urusan katakanlah bagaimana mengalahkan orang itu, orang Israel itu diberi kemampuan itu karena mereka mendalami qulnya itu. Dan kita berpuluh-puluh qul. Di antaranya yaitu qul rabbi zidni ilman, qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kemudian di ayat berikutnya qul lagi, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Di ayat berikutnya wa nunazzilu minal Qur'an. Jadi ada karena wa nunazzilu Qur'an itu artinya wa ini, ayat ini terkait dengan qul yang di depannya itu. Jadi artinya tidak akan menimbulkan kebatilan kalau kita betul-betul berpegang kepada Al-Quran. Jadi kembali pada istilah manusia itu, kita berusaha menjadi abdinya, jadi pelayannya Allah. Disitulah istilah saya sebenarnya juga nanti akan sampai juga kan bagi mereka yang mau, yaitu bahwa begitu mau melakukan sesuatu, nyatakan bahwa saya adalah
wali khalifah Allah, wakil Allah di dunia. Jadi tapi apa? Selalu mulailah semua dengan bismillah, atau kalau berbicara dengan alhamdulillah dan sebagainya. Tapi kita seringkali hanya berpangkal pada fisik, dan perbedaan dalam fisik ini malah saling mencela. Nah, kembali saya ingatkan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka hilanglah kehebatan Islam. Dan apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hilanglah barakah wahyu. Dan apabila umatku telah saling mencela, tercabut dari rahmat Allah. Itulah kenapa istilah saya, begitu kita diturunkan musibah COVID saja, kita masih saja bertentangan. Sehingga jalan apa-apa pikiran sehat kita menjadi rusak, atau dirusak memang oleh orang yang tidak suka, kan begitu. Jadi kembali pada apa namanya? Jadi istilahnya dalam manusia itu ada 3 pokok lah yang istilahnya, yaitu al-bashar, al-insan artinya siap belajar dan siap mengajar dan siap bekerja. Kemudian al-abdi, yaitu hanya bekerja betul-betul hanya untuk Allah. Jadi kalau ini kita kaitkan dengan keimanan, jadi ada yang Islam. Jadi yang Islam ini bisa kita lihat di surat 49 ayat 14. Ini sudah sering saya ulang-ulang, tapi ya karena tidak mau mendalami, akhirnya berhenti aja di situ. Jadi di surat 49 ayat 14 ini digambarkan ada sekelompok orang Arab Badui, orang Arab pedusunan, orang Arab yang tidak terdidik lah istilahnya. Lalu mengatakan, kami telah beriman, qalatil a'rabu amanna. Tapi Rasulullah mengatakan, qul lam tu'minu. Ini kembali, qul lam tu'minu. Katakanlah, jangan kau mengatakan kami telah beriman, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami baru Islam. Walaupun mungkin ya Islamnya KTP lah istilahnya. Walamma yadkhulu imanu fi qulubikum, karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi dari ayat ini ada isyarat bahwa orang Islam harus memasukkan imannya ke dalam kalbu. Selama imannya belum masuk kalbu, yang saya lihat, mudah-mudahan tidak salah, yaitu ketika orang itu masih Islam, inilah istilahnya saya yakin di Indonesia ini tidak akan lebih dari 9 kelompok Islam. Ini juga ada keterangannya nanti kalau mau. Jadi dari kelompok Islam ini masing-masing merasa paling benar. Masing-masing paling benar. Atau yang kelompok yang besar adalah NU dan Muhammadiyah. Kata orang-orang NU yang paling benar dengan aswadanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal orang Muhammadiyah juga aswaja, tapi tidak mau mengatakan lebih baik. Muhammadiyah mengatakan dengan kemuhammadiyahannya. Jadi dia kemarin, begitu kita sudah saling mencela, tercabut dari rahmat Allah. Apa yang diharapkan kalau kita tercabut dari rahmat Allah? Nah, itu kembali. Jadi ada artinya, selama iman itu belum masuk ke dalam kalbu, maka yang terjadi itu yaitu yang dilihat adalah perbedaannya. Jadi walaupun kita katakanlah mempunyai 100 persamaan, dari 100 persamaan ada 98 katanya persamaan, tapi ada 2 yang berbeda, itu pada umumnya saling celah di 2 itu. Padahal yang 98 kerjasama mungkin lebih hebat dari yang seharusnya.
Jadi istilah saya, ketika kita belum masuk imannya ke dalam kalbu, yang dilihat pada umumnya adalah perbedaannya. Tapi begitu orang itu sudah bersarang imannya di dalam kalbu, maka yang dilihat itu persamaannya. Istilahnya silakan tanya pada diri sendiri. Begitu Anda melihat ada orang bersyahadat, suka enggak? Ada rasa senang enggak? Itu kan menunjukkan bahwa kita sebenarnya betul-betul satu agama, satu iman. Walaupun mungkin beda dalam pemahaman imannya. Nah, untuk memasukkan iman ke dalam kalbu inilah diperlukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan lisan itu hanya sampai di telinga. Sedangkan apa yang disampaikan oleh hati akan masuk ke dalam hati. Jadi artinya Anda harus bertemu dengan orang yang sudah imannya mantap di dalam hati. Terus yang kedua, bahwa di surat 8 ayat 24, di situ ada isyarat Allah menyuruh, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman yang diseru. Apakah itu orang yang baru berimannya baru sebesar biji sawi? Apakah sudah imannya mantap di dalam hati? Itu tidak bisa menafsirkan dengan sekejap. Jadi di situ disebutkan bahwa penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya terhadap apa-apa yang menghidupkan kamu. Nah, ini kadang-kadang apa? Sebab-sebab kehidupan kamu, katanya. Oh, itu sudah jelas orang yang beriman apa bukan orang yang hidup. Yang diseru itu adalah orang yang beriman, maka penulis seruan Allah dan Rasulnya terhadap apa-apa yang menurut tentu yang dimaksud dengan kehidupan inilah kehidupan kalbu, kehidupan hati. Karena di situ juga dilanjutkan wa'lamu katanya. Jadi ada ilmunya ini. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi sebenarnya Allah menabiri, ada tabir, ada sekat, ada dinding antara manusia dengan hatinya. Lah untuk bisa masuk ke dalam hati inilah diperlukan orang yang sudah masuk ke dalam hati. Ini kan sederhana, tapi kalau kita sudah merasa wah saya sudah, jadi ngakunya ya sama dengan seperti orang-orang Arab Badui tadi, mengaku kami telah beriman, tapi ternyata disuruh jangan kau mengatakan kami telah beriman, tapi katakanlah baru Islam, baru aslamna, baru tunduk patuh, baru tunduk, karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Tapi dilanjutkan di ayat itu, alam yarkhilu imanu fi qulubikum wa in tuti'illahu wa rasulahu. Tapi kalau engkau tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Jadi pasti pahalanya tetap terjamin karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam kaitannya dengan ini istilahnya, maaf bagi mereka yang bahwa tanda hitam di dahi itu bukan tanda masuknya iman ke dalam kalbu. Kalau misalnya itu dipakai sebagai tanda, tentunya yang paling hitam dahinya itu adalah baginda Rasulullah. Memang ada bekasnya, tapi bekasnya itu akan kelihatan bagi mereka yang sudah bisa melihat. Begitu melihat sinar wajahnya, ada rasa senang. Gitu. Jadi ini, jadi istilahnya, mari kita berusaha belajar betul-betul karena dan itu hanya melalui lewat salat yang paling Nah, di dalam salat itulah muncul bagaimana supaya salat khusyuk. Ada saya sudah berkali-kali. Yang pertama yaitu kita harus berusaha tumaknina.
Jadi tidak terburu-buru. Pengalaman saya, misalnya, ketika mau salat subuh kadang-kadang kok yang keluar dari lisan dulu kok isya, duhur. Padahal subuh artinya apa? Itu kita belum temoto hatinya. Jadi betul-betul kita hadapkan diri kita, wajah kita, hati kita kepada Allah, lalu baru berniat untuk salat apa. Jadi artinya apa? Harus tumakninah, harus tidak terburu-buru. Nah, tumakninah itu juga dikembangkan lagi, yaitu tumakninah dalam gerak. Jadi artinya begitu Allahu Akbar, diam dulu, betul-betul sudah terlepas enggak dari dunia. Baru apa yang harus dibaca kita baca. Jadi membaca itu jangan terburu-buru. Jadi tumaknina di dalam gerak, tumaknina dalam membaca. Nanti tahu-tahu apa? Pronunciation kita, tajwid kita itu menjadi mulai benar. Karena Allah yang mengubah semua itu. Tapi kita seringkali, wah kalau kita tidak usaha kita pun itu karena izin Allah. Perkara situ masih berpegang padanya, ya silahkan itulah. Mau saya tidak akan pernah ditanya dosanya orang lain. Tapi saya akan ditanya, apa yang saya sampaikan ini benar apa enggak? Terus yang kedua, benar enggak karena Allah? Benar enggak? Betul-betul dengan Allah, betul-betul minallah, betul-betul ilallah. Itu tidak ada lain, hanya berkisar di situ saja. Istilah saya mengajak kawan-kawan ini karena apa? Selama masih diberi umur, begitu kita bertekad saja, Allah sudah menerima. Nanti Allah juga yang akan sesuai dengan apa yang dialokasikan kita kan. Disitulah juga berlaku bahwa setiap manusia akan memperoleh sebagaimana usahanya. Jadi tidak bertentangan. Jadi sesudah iman masuk ke dalam hati ini, dalam pengamatan saya juga ada begitu terkena kalbunya, begitu terjadi getaran, gitulah. Kenapa lalu wajilat qulubuhum. Jadi ketika zikir juga wajilat qulubuhum, banyak yang kemudian menangis. Tapi dalam menangis itu sebenarnya apa? Masih macam-macam. Jangan-jangan menangis karena bukan karena iman yang menyentuh kalbu, tapi karena persoalannya seakan-akan sudah akan mendapatkan jalan keluar. Jadi macam-macam. Jadi jangan sampai gambaran luar itu lalu seakan-akan itulah gambaran di dalam. Jadi begitu kita bisa masuk, dalam bahasa yang kami ikuti adalah masuk atau menyentuh ke fuad, hati nurani. Belum masuk ke nuraninya, masuk ke dalam hati. Tapi ketika di dalam fuad inilah orang itu masih apa? Karena salah satu makna dari fuad itu adalah belak-belok. Apa? Tentu ada di antara kawan-kawan begitu inginnya cepat jadi. Seakan-akan semua instan gitu lah. Ya mudah-mudahan cepat jadi kan. Tapi istilahnya karena ada istilah belak-belok ini apa? Seperti bintang kejora. Ada di sana, dia ikut ke sana. Tapi ya dikatakan, oh ini lebih baik yang di sana, ikut ke sana. Akhirnya istilah saya mestinya sudah katakanlah sudah jadi pembina, tapi akhirnya tetap aja jadi pengikut, follower. Jadi itu yang istilah kemana. Jadi istilahnya, ada orang Islam yang belum beriman, belum mukmin. Tapi orang-orang ini kalau sudah banyak yang dikuasai, apakah itu ayat-ayat Al-Quran ataupun mungkin juga hadis-hadis, biasanya merasa sudah beriman. Tapi begitu katakanlah misalnya ditanya sesuatu,
heboh, tidak bisa jawab. Atau kalau enggak, lu marah. Jadi persis ada apa namanya, apa yang dilakukan dengan keyakinannya itu masih ada perbedaan. Jadi kalau sudah mukmin yang sejati itu, istilahnya betul mukminnya benar, itu juga ada di dalam hadis sudah disebutkan bagaimana supaya aku menjadi mukmin yang sejati. Harus cinta kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Harus cinta kepada Rasulnya. Bagaimana cinta kepada Rasulnya? Kata Nabi, ikuti tarekatnya, ikuti jalannya. Ikuti apa yang dilarang, jauhi. Apa yang dicintainya cintai, apa yang dibencinya benci. Terus kemudian apa? Ujungnya adalah kalau ingat Allah, ingat aku, kata Nabi. Di sinilah kenapa saya akhir-akhir ini atau dalam 2 tahun terakhir ini saya banyak mendalami tentang salawat. Karena dalam salawat itulah selalu bergandengan ingat Allah, ingat Rasulnya, ingat Nabi. Bahkan di dalam salah satu hadis qudsi yang juga sudah saya posting, yaitu ya Muhammad, namamu telah kujadikan salah satu dzikirku, kata Allah. Jadi siapa yang mengingat kamu berarti ingat kepadaku, kata Allah. Jadi ini satu-satunya nabi yang kemudian istilahnya diangkat oleh Allah sebagai wakilnya yang istilahnya. Nah, kemudian di antara salawat-salawat itu ada yang kemudian wah ini musyrik. Itu kalau secara fisik musyrik. Ya, misalnya ya Sayyidi. Padahal itu dari nabi semua. Atau salawat ya adiknya atau salawat nariyah itu tapi sebenarnya kalau dia sudah paham bahwa nabi itu istilahnya di antara sabda nabi yaitu siapa yang mengucapkan salam kepadaku Allah mengembalikan ruhku untuk aku bisa menjawab salamnya. Jadi sebenarnya istilahnya begitu kita mengucapkan salawat salam itu sebenarnya kita menghidupkan baginda Rasulullah. Lalu apa salahnya membaca surat nariyah, salawat nariyah? Tapi istilahnya salam dulu. Dan itu kita kerjakan ketika salat. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu sebenarnya kita sudah menghidupkan Nabi. Ini satu-satunya juga. Sehingga apalagi kalau kita gabung lagi dengan surat Al-Baqarah 154 misalnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un. Jangan kau mengatakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Tapi mereka hidup. Tapi kamu tidak tahu kata Allah. Tapi ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu yang dikaruniakan kepada yang orang-orang yang tidak beriman, dan katakanlah, itu mengatakan bahwa dunia itu ternyata ada kembarannya. Jadi seperti Nabi Isa diangkat bukan mati, sehingga ada 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup. Jadi selanjutnya saya juga memperhatikan di dalam perkembangan tubuh ini ada perkembangan otak. Jadi perkembangan otak itu ternyata yang pertama berkembang itu ada otak reptil. Reptil ini adalah yang berkaitan dengan saluran darah dan saluran cerna. Nah, sudah otak reptil tumbuh, istilahnya mulailah tumbuh otak
mamalia. Ini yang merupakan otak tengah. Ini kita juga pernah ribut dengan otak tengah. Sampai ada profesor psikolog yang tidak percaya, itu cuma tipuan katanya. Tapi begitu diterangkan dan dijadikan konsultan, malah dia paling banyak membenarkan. Ini sebenarnya otak tengah ini adalah persiapan, karena disitulah muncul untuk bisa menerima dari luar, jadi entah dari panca indera kita, yaitu kemudian menjadi pengumpul informasi. Yang kedua juga menjadi punya daya ingat atau memori. Nah, baru kemudian muncul otak korteks atau neokorteks atau otak besar. Jadi ini kalau juga kaitannya dengan manusia, kemudian kaitannya juga dengan pendidikan, maka tidak sedikit ya teman. Mungkin pendidikannya sudah esteller, ya S0 sudah lewati, S1 sudah dilewati, S2 sudah dilewati, S3 sudah dilewati, tapi jadi esteller. Karena apa? Karena suka nyalahkan orang. Dan yang dipakai adalah pasti ayat-ayat Al-Quran. Itu istilah saya, tidak usah kita berlama-lama di sana, tapi istilah saya antara fisik, yaitu sebagai manusia, kemudian iman dan pendidikan ini saling terkait, dan itu tidak bisa diukur dengan hanya sepanjangan. Misalnya ya, kok ada orang yang sering ke kuburan, nah orang yang tidak setuju apa? Langsung dikatakan, nyembah kok kubur yang dikubur. Padahal dia tidak tanya. Kalau Anda tanya, apa yang Anda kerjakan? Kalau ternyata dia hanya ziarah kubur kemudian doakan yang dikubur, tidak ada salahnya. Tapi kalau minta kepada yang dikubur, itu yang salah. Jadi sesudah itu, sesudah manusia itu mulailah, yuk kita kembangkan semua ini. Kita kaji. Sehingga kalau seumpamanya kita mau di mana saja pendidikan kita, tapi kalau otak besar sudah muncul, mestinya apa? Di sinilah budi luhur. Dan itu tampaknya tidak ada lain, ini harus melalui agama. Agama yaitu orang yang mukmin, orang yang beriman, yang kemudian secara syariat kami adalah ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Islam dengan syariat, 5 syariatnya. Iman dengan 6 rukunnya. Sedangkan ihsan dengan 1 rukun. Jadi 1 rukun, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, ini kata-kata ini luar biasa. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka sadarilah bahwa engkau selalu dilihat oleh Allah. Nah, kata-kata selalu dilihat Allah ini banyak yang mengaku. Tapi kalau melihat tingkah lakunya belum, salat khusyuk saja belum. Karena ada juga ketika dia berdalih bahwa yang tahu khusyuk atau enggak itu Allah. Apa saya bilang? Allah. Cuma sekarang apa gunanya salat? Atau salat untuk apa? Ya biasa orang lalu diem. Atau kalau enggak dia lagi, itu untuk takwan. Salat itu menurut surat 20 ayat 14 untuk ingat aku, kata Allah. Wa iqamas salah li dzikri. Jadi sekarang tanya pada diri, benar enggak? Saya yakin kita takbir mungkin masih benar, karena betul-betul berusaha menghadap kepada Allah, baru Allah Akbar. Tapi jangan lupa ada orang yang mengok kanan, mengok kiri, tahu-tahu Allah Akbar. Dan salatnya cepat sekali.
Nah, saya berprasangka baik, yaitu dia cepat itu supaya tidak banyak tergoda. Sehingga lebih banyak katakanlah dari cepatnya itu supaya dia betul-betul apa yang dibaca segala macam itu tidak tergoda oleh yang lain. Tapi dari pengalaman, begitu Allahu Akbar, itulah kenapa saya katakan harus tumak nina. Tata dulu hati kita, benar enggak kita sudah menghadap lagi kepada Allah. Karena pada begitu kita setiap perubahan rukun di dalam salat itu pintu masuk setan keluar, terbuka. Sehingga begitu katakanlah Allahu Akbar, udah urusan mall keluar dan lain sebagainya. Nah, di dalam kaitannya dengan ini, istilah saya, kita diberi jalan untuk memperbaiki diri yang disebut ilmu syariat. Nah, dalam ilmu syariat ini semuanya ya ada aturannya di dalam syariat. Dimulai dengan tobat. Dimulai dengan tobat. Apakah kita sudah bertobat? Boleh saja. Bisa-bisa menjadi tomat. Ya. Sekarang bertobat, besok komat. Jadi istilah saya begitu tobat, nanti baru akan memperbaiki apa-apa yang ada pada dirinya itu, apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Itulah takwa. Jadi sesudah tobat, takwanya menjadi lebih baik. Dan untuk lebih baik tentu harus istiqomah. Jadi ilmu syariat itu diawali dengan tobat, diakhiri dengan istiqomah. Siapa yang tahu ini? Diri sendiri. Nah, salah satu tanda bahwa taubat kita telah diterima yaitu pertama, Allah nanti akan menunjukkan bahwa kok saya ingat lagi pada dosa yang dulu. Nah, itu ada rasa takut lagi kepada Allah. Jadi artinya Allah sudah mengulangi taubat kita. Nah, sesudah taubat kita itu sudah istilahnya begitu muncul, langsung taubat. Menyesal taubat, itulah taubatan nasuha. Nah, sesudah tobatnya mulai apa? Mulai dia suka berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi suka berkumpul dengan orang yang soleh. Pokoknya ada apa saja dia suka untuk berkumpul. Terus yang ketiga, maka setelah bertobat tentu dia ada usaha untuk memperbaiki diri. Jadi rencana ibadah muncul. Entah nambah ibadah atau nambah kualitas, atau kalau yang dibaca kalau dulunya hanya kulhu saja katanya. Tapi sekarang sudah mulai tahu bahwa setiap huruf Al-Quran itu dipahalai 10 hasanat. Jadi artinya alif lam mim bukan kok 1 huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1 kata Nabi. Sehingga dia pasti nanti suka membaca surat-surat di dalam salatnya panjang. Nah, sekarang yang saya lihat, misalnya di masjid, khutbahnya sebentar, salatnya juga sebentar. Padahal seharusnya begini, pendekkan khutbah, panjangkan salat. Itu sabda Nabi. Ini saya bertahun-tahun saya berpegang pada ini. Saya kalau ada orang khutbahnya panjang, saya anggap wah dia tidak tahu hadis ini. Gitu. Tidak tahunya pada satu saat datang orang, pasti katanya ada hadis. Ya apa? Panjangkan khutbah, pendekkan salat. Karena khutbah itu nasihat. Dari situ saya langsung istighfar, Masya Allah. Di situ saya mulai paham bahwa antar kita itu tidak boleh saling salah menyalahkan. Jadi istilahnya, insya Allah saya terhindar dari sinyalemen Nabi, yaitu apabila umatku telah saling mencela maka tercabut dari rahmat Allah. Jadi
Jadi mulai memperbaiki. Jadi setelah mulai dia memperbaiki bacaannya, memperbaiki jadi artinya rencana-rencana memperbaiki ibadahnya itu jalan mulus. Itulah tanda lain dari tobatnya diterima. Dan itu akan dialami bahwa pada awalnya ya istilahnya naik turun dan sebagainya. Jadi sesudah takwanya muncul, lalu istiqomah. Jadi dia berusaha. Oleh karena itu, salah satu jalan yang pernah saya tempuh, misalnya ya, kalau salat tahajud misalnya, saya baca ayat ini dan ayat ini, rakaat salat pertama atau pada salat yang kedua ini dan sebagainya. Sehingga apa? Makin lama makin bagus ingatannya, bahkan mulailah kadang-kadang terbayang tulisannya pun terlihat. Sehingga sekarang apa? Tidak ada harakatnya saja sudah tidak bisa baca. Makanya saya memulai dengan istilahnya pakai yang transliterasi. Sehingga dengan transliterasi ini juga agak berbeda dengan karena apa? Karena saya mendengar ada orang misalnya Allah itu kan ada yang ditulis hanya 2, tapi lalu dibacanya Allah. Istilah saya mestinya harus ada betul-betul kesatuan bahwa dalam tapi sekarang juga mulai apa? Misalnya salat hanya S. Sedangkan kalau yang dulu adalah S dan H. Jadi betul-betul, tapi istilah saya mau pakai apa saja, benarkan bacaannya. Yaitu kalau shot itu adalah lidah itu ke bawah atau ke gigi bawah. Sedangkan kalau insya, jadi insya Allah itu artinya lidah itu ke arah langit-langit. Jadi cuma itu aja kali yang membedakan, karena istilahnya suka-suka menulisnya. Jadi sesudah itu jadi ada orang yang Islam belum beriman, baru mengaku beriman, kemudian mulai imannya mulai benar, yaitu yang tadi kalau imannya sudah masuk ke dalam kalbu. Baru kalau sudah masuk ke dalam kalbu, orang itu akan merambah menjadi. Nah, ketika iman kita masuk ke dalam kalbu, disitulah berlaku amal ilmu tarekat. Jadi karena amal ilmu tarekat ini, kalau ilmu syariat tadi untuk memperbaiki fisik kita, memperbaiki bacaan dan sebagainya. Sedangkan ilmu tarekat itu akan memperbaiki hati kita. Jadi batin kita yang diperbaiki. Jadi dari batin yang diperbaiki inilah istilah saya, maaf saya kembali menyampaikan bahwa saya baru berhasil mengajak kawan yang dulunya dainya hitam, sekarang sudah tidak ada. Tapi dari pembicaraan dan sebagainya, saya yakin bahwa dia sudah mulai bicara pun sudah mulai dengan hati. Jadi terkait dengan itulah untuk bisa masuk ke ihsan ini, kita betul-betul harus menyadari, yaitu lewati ilmu tarekatnya. Nah, ilmu tarekat itu dimulai dari ikhlas. Nah, kita beda pendapat tentang ikhlas. Padahal kembali di hadis qudsi sudah disebutkan, ikhlas itu adalah rahasia Allah yang dititipkan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi tidak perlu bicara saya ikhlas, bahkan mengatakan saya ikhlas itu artinya dia belum ikhlas, atau setidaknya belum paham ikhlas. Karena itu saya memberi contoh,
Ikhlas itu persis seperti di surat Al-Ikhlas, 4 ayat tapi tidak ada kata-kata ikhlas sama sekali. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita juga tidak perlu mengatakan saya telah ikhlas dan sebagainya. Jadi dimulai dengan ikhlas. Jadi seseorang yang ikhlas belum tentu siddiq, itu jalan yang kedua, yaitu siddiq, benar, selalu benar. Dia artinya apa? Siddiq itu pasti tahu ada perintahnya dan tahu ada contohnya. Jadi orang ikhlas belum tentu siddiq. Karena salah satu ikhlas memangnya dia sudah betul-betul sudah berlatih sehingga setiap adzan dia sudah datang ke masjid. Tapi ternyata begitu Allahu Akbar hatinya masih di mall, masih di pasar, masih di tetangga dan lain sebagainya. Ini kenapa berlatih, latih. Di antara yang sering saya anjurkan yaitu latihlah ketika duduk di antara dua sujud, karena di situ ada 8, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 kata-kata atau dataran kalimat yang semuanya isinya itu hanya untuk diri. Sehingga kalau kita hitung misalnya duduk di antara 2 sujud itu tentu yang wajib saja 17 kali. Kalau ditambah dengan yang sangat dianjurkan adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi menjadi 19 duduk di antara 2 sujud. Apalagi kalau ditambah 4 salat duha, 3 atau 5 atau 11 salat tahajud. Jadi dari situ artinya dari 19 atau dari 21 kali ataupun sampai 30 kali duduk di antara 2 sujud itu minta kepada Allah, masa tidak akan padahal setiap hari, padahal usianya sudah 40 atau 50 tahun. Katakanlah mulai salat ketika umur 10 tahun. Berarti kan sudah 40 kali 30, 40 kali 365 kali 10, 20, 30 kali mohon kepada Allah, masa tidak akan diberi. Sehingga di situ tentu sehat dan lain sebagainya. Sehingga saya sering kali bergurau kalau saya ditanya sehat Pak Asdi, kalau saya ditanya sehat apa enggak, berarti salat saya belum benar gitu aja. Sebab kalau apa? Kalau salatnya sudah benar, saya latihkan ke adzan. Dan adzan itu suruh Allah Akbar, kemudian ngajak orang untuk menjadi orang Islam. Sudah menjadi orang Islam, ngajak untuk salat. Nah, sudah ngajak untuk salat, kita ngajak untuk meraih falah. Nah, falah itu artinya mendapatkan kenikmatan dan merasakan nikmat. Ya, dan nikmat itu tidak pernah berkurang. Nah, contohnya berapa banyak orang yang menikah itu kan nikmat dari Allah, tapi kenapa kok keluarganya kocar-kacir dan lain sebagainya? Artinya apa? Salatnya belum benar. Nah, sesudah salatnya mulai benar, istilah saya, mulai akan mendapat bahwa dia betul-betul falahnya dirantai, yaitu akan mendapatkan ilmu yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Dan satu-satunya ilmu yang tidak ada kebohongan adalah Al-Quran. Jadi orang itu akan melangkah memahami Al-Quran. Walaupun tidak tahu artinya, tapi paham betul. Yang ada perintahnya, ada larangannya. Nanti kita tahu, paham saja maksudnya. Memang kalau dia bisa berbahasa Arab nanti bagus, tapi itu bukan syarat. Karena tidak ada perintah dalam Al-Quran, tidak ada perintah dalam Sunnah Nabi. Jadi sesudah kita melalui inilah istilah kita, artinya
Nah, kalau dalam pendidikan, saya pernah juga mengatakan begini, kita pada umumnya sudah mulai dengan PAUD. Seharusnya PAUD itu isinya adalah bagaimana mengenalkan agama. Nah, untuk agama yang bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah. Oleh karena itu awaluddin ma'rifatullah, maka kenalkan mereka. Nah, kenalkan pada mereka, istilah saya pakai surat Al-Hasyr ayat 21. Jadi PAUD itu mestinya ajari di situ. Tapi harus betul-betul bijak. Jangan seperti yang oleh orang-orang yang tidak suka pada orang Islam. Apa? Jadi anak-anak, yuk minta permen. Tuh, kepada Tuhan yang kamu percayai. Jadi kemudian setelah dapat apa enggak? Nah, itu kan artinya merusak anak-anak. Itu banyak dilakukan di sekolah-sekolah PAUD. Oleh karena itu PAUD itu ajari bahwa yang langkah pertama untuk adalah pertama yaitu ada yang maha gaib, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi tidak usah mendalam, tapi bahwa ada yang mengawasi kita, tapi kita tidak bisa melihatnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ditumbuhkan adalah kasih sayang. Jadi kasih sayang antar kita, antar anak-anak. Kemudian mulai juga dilatih dengan disiplin. Nah, sehingga misalnya CBSA itu mestinya juga dilatih untuk disiplin. Caranya misalnya diajak ke taman kanak-kanak. Di situ ada yang dijadikan polisi yang ngatur lalu lintas dan sebagainya. Tapi asal ada harus taati. Ya. Itu bagi saya di Indonesia belum saya lihat yang mengembangkan yang demikian. Jadi ketika saya ada di luar negeri pernah ada anak yang kira-kira umurnya 10 tahun. Pada waktu itu lampu jalan merah, tapi waktu hijau anak itu melompat ke jalan, tapi di jalan itu ada zebra cross. Yang namanya pengemudi di sana itu tetap saja diem, karena si anak ini masih loncat naik turun dari untuk di zebra cross gitu. Rupanya si anak ini akhirnya menyadari tidak turun lagi, baru pengemudi menjalankan. Tapi dalam hati saya, masya Allah, mereka itu. Sehingga juga ada yang ketika tes untuk dapat SIM di luar negeri itu karena di situ ada kata-kata stop. Nah, sedangkan kita di sini kan sambil jalan melihat, baru terus. Nah, di sana kalau tidak stop tidak lurus dan lain sebagainya. Jadi istilah banyak yang benar yang harusnya kita tiru, sedangkan yang istilahnya yang tidak benar ya jangan. Jadi oleh karena itu dalam kaitannya kembali, sesudah kita melaksanakan ikhlas siddiq, maka harus muncul tumakninah. Nah, tumakninah ini kan sebenarnya disitulah kita biasanya yang saya dari awal tadi sudah saya latih, tumakninah ketika ketika bergerak dan tumakninah ketika membaca. Untuk lebih bagusnya untuk menjadi khusyuk itu tidak ada lain, yaitu suarakan. Oleh karena itu dalam salat kita tidak boleh menutup bibir ketika membaca, tapi harus disuarakan. Nah, kalau disuarakan untuk apa? Untuk didengarkan dan dicermati. Lah di sini keberhasilan khusyuk itu di sini, yaitu mendengarkan dan mencermati. Apalagi saya baru mendapatkan hadis sebelum berangkat dari Jogja ke sini, yaitu bahwa ketika ada orang membaca ayat-ayat Al-Quran,
maka seluruh alam semesta ini oleh Allah diperintah untuk diam, mendengarkan dan mencermati. Jadi mereka bersuruh diam untuk tidak bertasbih, hanya untuk mendengarkan. Tapi coba di tempat kita malah nyaring-nyaringan, tapi yang tanpa disadari berapa banyak orang yang dibuat berdosa karena membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi kita tetap saja berlalu lalang. Ini berlaku untuk siapa saja. Jadi oleh karena itu kembali, begitu kita sudah mulai tambah khusyuk, tumakninah akan muncul. Tumakninah itu bisa dilihat ketika kita melaksanakan apa saja, dia tidak terburu-buru sama sekali. Jadi dari situ kita tahu juga istilahnya orang masih melihat cara-cara bekerjanya, tapi juga yang bersangkutan betul-betul dia melaksanakan itu. Itu dilatih. Dan latihan yang paling ya ketika sholat itu tumakninah. Jadi kalau ini sudah bisa, artinya apa? Sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita itu di dalam di dalam pengajian kita dikaitkan dengan ikrar. Jadi lalu pada tahap tertentu oleh sesepuh itu diajak untuk mau berikrar. Tapi sekarang enggak. Dibacakan ikrar, mudah-mudahan masih didengarkan, mudah-mudahan juga masih dilaksanakan dalam hidup. Tapi jangan-jangan hanya sebagai formalita pembacaan ikrar, sama dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran tadi. Jadi setelah ini baru dia akan merambah ke amal makrifat, amal hakikat. Nah, di dalam amal hakikat itu hanya ada 3 juga, yaitu yang pertama, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini mudah sekali diucapkan. Tapi juga sudah melihat Allah. Ini juga masih banyak pertentangan, padahal semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang dirinya. Tapi mungkin karena kita mengenai tangan Allah di atas tangan kamu, seakan-akan itu tangannya Allah kan besar sekali. Karena Allahu Akbar. Jadi sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan semua, sehingga istilah saya, bisa saja seseorang itu sudah selalu menghadap kepada Allah dimanapun ia berada. Artinya dia mulai sudah bisa melaksanakan surat Al-Baqarah 115. Kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Jadi kalau sudah ketiga-tiganya ini baru orang itu usul namanya, sudah sampai kepada Allah. Ini banyak yang tapi tidak berani menyampaikan dan lain sebagainya. Ya tidak, saya asal istilahnya yakin bahwa itu dari Al-Quran dan kita sudah memahaminya. Kenapa kita tapi ya itu kembali kita hanya bertentangan menurut tafsirnya masing-masing. Tidak mungkin Allah bisa dilihat, dia kait. Masya Allah. Mengistilah saya, dilihat dengan mata hati ataupun mata kepala kita juga tidak tahu, ya, tapi sadar bahwa dialah Allah kan. Karena istilahnya saya pancing-pancing, tapi banyak yang belum ada yang berani menyampaikan. Demikianlah barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, sehingga istilah saya, apa saja yang boleh tanya, yang sebagaimana yang sering saya sampaikan, silakan bertanya apa saja, tinggal saya mau menjawab apa enggak. Karena kalau istilahnya menyinggung saya tidak akan menjawab. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari silahkan.
Untuk sementara ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Dr. Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas pemaparannya. Dan sebelum dibuka sesi tanya jawab, mungkin ada dari para peserta kajian yang ingin menyampaikan mengenai kesan dan pesan dari Bu Hesti kepada Bu Susilowati, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, kesan pesan. Bu Susilowati mungkin. Nggak ada. Atau mungkin Pak Muhammad Fauzi mungkin ada kesan pesan yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Alhamdulillah, Prof. Asdi, apa yang telah disampaikan luar biasa, membuat kita betul-betul memahami yang benar adalah benar mengenai sholat tadi, bagaimana harus khusyuk, dan itu betul-betul harus sampai ke dalam hati. Ya, itu harus berhati. Jadi tidak boleh pikiran tidak boleh jalan-jalan, dan itu yang namanya harus tumakninah dan yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Prof. Asdi. Insya Allah mudah-mudahan hal apa yang telah disampaikan oleh Prof itu meningkatkan keimanan saya, tiap hari akan memperbaiki sholat kita semua. Terima kasih. Saya kira untuk yang lain bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susilowati. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta kajian. Silakan langsung aja diutarakan atau mungkin tulis di chat juga bisa. Saya mau nanya, Prof. Ya, mari silahkan. Iya, Pak. Mau nanya, Prof. Ini kan kalau di tentang tumak ninah. Nah, di Tina kan kemarin waktu Ramadan pernah baca di Al-Quran itu di surat Al-Isra atau Al-Anbiya gitu, ada manusia itu bersifat tergesa-gesa. Nah, jadi kan Allah udah kasih tahu kalau manusia itu bersifat tergesa-gesa dan tumak nina itu susah kan ya, Prof. Nah, itu Ya, orang-orang artinya begini, memang dijadikan bersifat tergesa-gesa. Di antaranya ya baru melaksanakan, katakanlah membaca 1000, 2000 saja sudah minta, mana buktinya? Itulah. Jadi istilah memang yang kedua yaitu diantaranya memang yaitu bersifat tergesa-gesa. Nah, karena itu disitulah kenapa harus mencari orang atau mencari teman yang bisa mengubah dirinya, kan gitu. Jadi bahkan ada yang menyatakan bahwa setiap orang harus punya mursyid. Kalau saya saya tidak mau jadi mursyid, saya bilang. Karena saya tahu kekurangan yang ada pada diri saya. Terus yang kedua, jamaah yuk berjalan bersama. Apa yang saya alami barangkali Anda juga akan diberi pengalaman. Jadi antaranya berlangkah-langkah yaitu bahwa saya mulai meneliti khusyuk itu pada tahun 77. Begitu saya 1 tahun melaksanakan itu, sudah istilah saya taruh poin-poinnya. Tahu-tahu ada di pengajian ada yang tanya bagaimana supaya kita khusyuk, ya saya terangkan saja, diantaranya yaitu tumakninah. Terus yang kedua, misalnya berlama-lama ruku dan berlama-lama sujud. Karena pada waktu saya menghayati itu, begitu saya ruku, istilahnya saya tidak, katakanlah kan kalau syariatnya kan subhanallah wa bihamdi
Subhanal azim wa bihamdihi 3 kali. Tapi pada waktu itu sudah berkali-kali, tapi saya tidak bisa bangun, tidak bisa menegakkan badan saya. Nah, tapi begitu betul-betul saya rupanya harus saya sadari subhanallah azim wa bihamdihi, baru bisa bergerak. Oh, disitu tumanina bacaan. Jadi tumanina gerak, tumanina bacaan. Sama ketika sujud juga begitu. Tapi di kata sujud masih ada lagi, yaitu harus berdoa dan lain sebagainya. Atau sebaiknya berdoa. Tapi kalau misalnya orang itu tidak mengisi doa ketika orang sudah di antara 2 sujud, doanya sudah lengkap. Minta sehat, minta pangkat, minta rezeki dan lain sebagainya. Jadi disitulah kenapa kita walaupun di Al-Quran itu artinya apa? Bagi mereka yang sudah tahu, oh berarti saya harus lebih tumanina. Nah, artinya kan sudah ada tekad untuk mengubah diri. Untuk itu berserahlah kepada Allah, serahkan kepada Allah. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut wa ufawwidu amri ilallah. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Karena yang bisa mengubah hanya Allah. Ya, gimana Bu? Ya, ini ada komentar Prof di kolom chat. Ya. Biasa kan orang sering tanya mana hadisnya. Iya. Nah, Tidak apa-apa, itu kan memang ada. Tapi istilahnya begini. Kalau dalam bahasa matematik, orang yang bertanya seperti itu dianggap sebagai keterangan yang mencela. Istilahnya. Wong itu isinya sudah bisa masuk akal apa enggak? Agama kan masuk akal. Apa yang disampaikan itu masuk akal apa enggak? Nah, tapi kalau dia bertanya hadis, pertama dia berarti tidak percaya pada yang menyampaikan. Kalau sudah tidak percaya pada yang menyampaikan, apa yang disampaikan itu tidak mungkin masuk ke dalam hatinya. Model saya atau yang saya alami, begitu saya mendapatkan kisahnya, saya cuma menghadap kepada ya Allah. Kalau benar menurut Engkau, mampukan aku untuk melaksanakannya dalam hidup, dan itu biasanya terus saya laksanakan. Kalau itu belum waktunya saya sampai di situ, berarti hanya sekali saja. Yang sekali itu pun tidak sempurna. Jadi kalau Anda sudah bertanya mana hadisnya, itu artinya kan sudah tidak percaya pada apa yang disampaikan. Padahal apa yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Surat 37 ayat 96. Jadi di sini yang sangat hindari bertanya seperti itu, karena Anda tidak akan mendapatkan apa yang telah tersampaikan tadi. Jadi sebaiknya begitu menghadap kepada ya Allah, kalau benar menurut Engkau mampukan aku melaksanakan. Kemudian kita berusaha melaksanakan, walaupun yang melaksanakan itu hanya sekali, dan yang sekali itu pun tidak sempurna. Tapi kalau kita hanya sampai bertanya tapi tidak melaksanakan, di akhirat juga ditanya apa yang telah engkau amalkan dengan ilmu yang sampai kepadamu. Kan bukan berapa tinggi pendidikan kamu. Yang ditanya itu apa yang kau amalkan dengan ilmu yang sampai kepadamu, dan ilmu ini adalah ilmu agama. Karena kalau ilmu yang berkaitan dengan kita, yang kita dalami, medis dan lain sebagainya, teknik, teknologi dan sebagainya, itu adalah informasi, maklumat dalam bahasa agama. Tapi kita pada umumnya berkecimpung di maklumat, lupa pada ayatnya, kan begitu. Misalnya ada medis lebih percaya pada pakaian astronot, APD, masker muka, masker hidung,
dan lain sebagainya. Bahkan kalau yang APD itu kan praktis tidak ada ruangan yang kulit yang bisa kelihatan dan sebagainya. Tapi faktanya, jadi hanya mereka-mereka yang berkecimpung di situlah tahu bahwa ternyata masih ada saja yang kena. Sudah pakai vaksin sebagai macam, yaitu sudah vaksinnya juga sudah dikomentari oleh mantan atau oleh Menteri Kesehatan pada waktu itu, yang kemudian istilah saya dia dipecat karena nanti akhirnya toh sama dengan flu, karena juga sudah vaksin flu sudah berapa puluh tahun dicoba, tidak ada yang berhasil. Berapa puluh tahun untuk demam berdarah di vaksin tidak berhasil. Nah, lalu mereka yang ditonjol-tonjolkan mesti cacar itu berapa puluh tahun akhirnya, sehingga istilahnya jangan-jangan bukan karena vaksinasi orang itu terhindar dari cacar. Ya kembali bahwa cuma karena istilahnya kalau sudah betul-betul kena cacar variola itu kan memang 9 hari, kalau 9 hari lolos dia berarti hidup. Ya barangkali sama dengan COVID sekarang. Itu yang terkait dengan istilah saya begini misalnya, Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa basami'ul alim. Itu lebih baik dari pakaian Apollo, saya bilang. Astronot. Baca 3 kali pagi pasti dipelihara oleh Allah. Nah, tapi saya kalau suruh beriman, saya beriman ya, katanya beriman, tapi tindakannya belum, kan gitu ya. Yalah, Dr. Niko. Ya, terima kasih Prof. Mungkin dari peserta pengkajian ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan, silakan langsung atau bisa tulis di kolom chat. Saya mau menanyakan kepada Prof. Halo. Ini Prof, gini, pada waktu saya mengerjakan sesuatu yang katakanlah itu di luar kemampuan saya sebenarnya, karena saya sangat sadar akan keputusan saya. Jadi saya sambil bekerja itu, aktif saya sambil merinding, itu sambil bekerja itu saya berdoa terus, Prof. Saya mohon ya Allah tolong saya, karena saya sangat sadar, tolong saya ya Allah, tolong saya. Terus tiba-tiba nanti ini kan kalimatnya susah banget gitu, terus tiba-tiba gitu. Tiba-tiba muncul aja begitu, Prof. Itu apakah yang saya alami atau saya lakukan itu adalah kesadaran bahwa Allah itu selalu melihat saya, walaupun saya tidak. Ya. Iya betul, kalau itu betul. Jadi Bu Laksmi, jadi istilahnya kan begini. Saya ambil contoh Nabi Daniel. Jadi Nabi Daniel itu dikepung oleh musuh dari laut. Nah, melihat cahaya-cahaya dari kapal-kapal yang mengepung itu, Nabi Daniel tidak mampu. Katakanlah, langsung dia menghadap kepada Ya Allah, bantulah aku. Tahu-tahu datanglah firman-Nya, pilih 40 orang dari umatnya. Ternyata disuruh baca tasbih atau disuruh baca salawat Jibril. Nah, jadi 40 orang itu cuma salawat aja yang dibaca. Tahu-tahu satu persatu kapal yang di laut itu lenyap, tenggelam. Sehingga menanglah Nabi. Nah, konon kabarnya juga ketika Nabi Musa jelas sudah sampai di pinggir laut, tapi beliau diem. Nah, yang namanya umatnya sudah dibut lah istilahnya. Tapi tetap saja Nabi Musa diem. Sampai katakanlah Fir'aun dan tentaranya kelihatan. Nah, ternyata baru turun perintahnya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nah, ternyata lalu laut itu menyibak. Nyebranglah Nabi Musa dengan umatnya. Nah, sampai di seberang juga diem.
rupanya juga masih menunggu perintah. Nah, di dalam kaitannya dengan apa yang dialami Bu Ani, karena betul-betul minta tolong kepada Allah, pasti ditolong. Surat 40 ayat 60. Nah, karena minta tolong itu, karena begitu kita tidak memikirkan yang sudah terlepas dari yang lain, istilahnya betul-betul menghadap kepada Allah, walaupun hanya beberapa detik, baru petunjuknya datang. Sama dengan pada satu saat kan ada ikhwan yang tanya, bagaimana dengan fenomena kok ada orang bisa memindahkan penyakit kepada binatang. Nah, saya pada waktu itu sama sekali tidak punya gambaran apa-apa. Yang model saya biasa, ya Allah tunjuki aku. Kalau perlu nanti saya tanya pada audiens siapa yang bisa nerangkan. Nah, begitu ada orang lain menyampaikan kesan pesan, tahu-tahu terlintaslah umatnya Nabi. Jadi umatnya Nabi siapa namanya? Nabi Sulaiman gitu. Jadi istilahnya memindahkan singgasana Balqis dalam hanya sekejap mata. Oleh karena itu saya bilang, loh, kalau di Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Balqis pun, istana Balqis pun hanya dipindah oleh seorang yang Nabi Sulaiman sendiri juga tidak tahu orang itu pakai apa. Yang istilahnya ada yang dalam kisahnya ada yang menyatakan bahwa itu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi mereka yang beriadah sekarang bacanya Ya Hayyu Ya Qayyum. Udah berbanyak itu saja. Jadi istilahnya ternyata bisa memindahkan. Jadi sekarang misalnya ada orang yang bisa memindahkan penyakit ke binatang, ya bisa-bisa saja. Karena itu memang ilmu yang dari Allah. Tapi kalau itu benar, itu adalah kekayaan Islam. Tapi kalau orang itu hanya supaya mendapatkan duit dari pekerjaannya, dia akan hancur. Ternyata tidak sampai 2 bulan langsung gulung tikar. Jadi betul, jadi Bulakmi, jadi istilahnya begitu kita betul-betul melepaskan dari tidak dipikir lagi, baru petunjuknya datang. Dan petunjuk itu pasti datang ke dalam hati. Tahu-tahu seperti tersadar, oh ini maksudnya ini toh. Iya. Hari siapa lagi yang terima kasih Bu Laksmi. Mungkin ada Iwan atau Iwati yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Hanya ingin menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Wawan. Edo, Pak. Kalau Edo jadi. Iya. Silakan saja dilanjutkan. Saya mendengar saja, Bro. Dan Bento, silakan. Mangga, silakan. Ya, istilahnya kan begini, apa namanya? Kita itu karena sudah terdidik fisikal, jadi istilahnya banyak informasi yang sampai kepada kita jadi lupa bahwa pelajaran dari Allah itu luar biasa. Karena sangat sederhananya kita seringkali malah jadi tidak percaya. Misalnya ini yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu kan ada yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat 65 ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala problema hidup dan memberi rezeki dari pihak yang tidak disangka-sangka. Nah, karena kita sudah terbiasa, katakanlah keluar masuk pasar, keluar masuk mall dan sebagainya, seakan-akan takwa kalau tidak masuk mall mana dapat duit dari mana.
Ini yang sering kalian yakini saja, tahu-tahu ada diberi jalan. Jadi tidak usah dipikir, pokoknya betul-betul serahkan kepada Allah. Karena istilahnya perbaiki takwanya kan gitu. Karena semua perintah Allah itu pasti ada manfaatnya yang kita tidak tahu manfaatnya seperti apa. Nah, sehingga dalam kaitannya dengan manfaat-manfaat inilah kita seringkali beda pendapat. Nah, karena beda pendapat, beda pengalaman. Beda pengalaman, kita tidak boleh tetap saling salah menyalahkan. Hingga bagi mereka yang sudah terbiasa bekerja dan lain sebagainya kan sering mengatakan tawakal. Kalau tidak bekerja dapat makan dari mana? Masya Allah. Itu dalam bahasa agama sudah kafir. Jadi karena itu laksanakan saja apa yang terkait dengan apa yang diperintahkan itu. Nanti Allah tahu-tahu menggerakkan kita. Nah, yang saya sering beri contoh begini, ada seorang lulusan SMEA, entah lulus apa tidak tahu, tapi dia dari sejak usia 7 tahun sudah seringkali mengikuti ilmu-ilmu macam-macam, sehingga dia bisa mengangkat batu yang lebih besar dari meja, sehingga seakan-akan batunya itu berjalan saja, karena anaknya belum lewat dari tinggi meja kan begitu. Ya. Sehingga dia jadi Katolik, tapi kemudian dia menjadi Islam. Nah, dia pada satu saat ikut ngaji. Begitu ngaji merasa benar. Kenapa merasa benar? Karena biasanya dia hidupnya adalah karena sudah diusir oleh keluarganya, maka dia hidupnya adalah hidup di musola-musola. Jadi oleh karena itu kalau sudah hidup di musola istilahnya, begitu selesai Isya, dia harus segera menutup musola itu, sebab kalau enggak pasti banyak gelandangan yang tidur. Nah, dia merasa susah lah kalau sudah terlambat. Nah, begitu ikut ngaji sekali, ternyata enggak ada gelandangan yang ikut tidur. Nah, karena merasa mudahnya itu, mulailah dia memperdalam sehingga akhirnya dia Akhirnya dia menjadi juru sembuh. Nah, sudah jadi juru sembuh, dia juga tidak minta bayaran dan sebagainya pada awalnya. Tapi begitu pagi-pagi dia merasa, wah saya kok ada gerakan saya kan pada waktu itu ceritanya ke Bantul. Ya sudah, dia berangkatlah ke Bantul dengan sepeda motornya. Ternyata sampai di Bantul dan ada orang yang nawarkan pada dia untuk beli kedelai. Nah, ya sudah, dia bilang saya cuma ngambil 100 perak dari setiap kilogram kedelai itu. Tapi ternyata rupanya setiap pagi rata-rata dia dapat 2,5 ton yang dia jual, yang dia beli dan dia jual. Berarti kan ada 250 kali 100 perak kan, nah, per kilo ya. Nah iya, berarti kan dia dapatnya 250.000 setiap hari, setiap pagi. Jadi jalannya itu banyak. Tapi kalau kita sudah terpikir terpola harus begini, ya itu kesulitan yang kita buat sendiri kan. Pokoknya kalau sudah ada perintah Allah, yakini aja. Karena bagi saya juga melalui proses yang panjang, sehingga ketika pada satu saat saya baru meyakini karena kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu. Itu sudah saya terima pada tahun 77, yaitu surat tiga. Kemudian lama, mungkin baru 5 tahun terakhir inilah saya betul-betul berbulat tekad, yaitu ketika bahwa apa yang dikatakannya itu bukan keinginannya, tapi adalah wahyu yang diwahyukannya. Maka dari itu saya, kalau begitu, kalau dari Allah dan Rasulnya udah percaya gitu aja. Kalau seumpamanya saya tidak mencari sumbernya, melainkan langsung saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau benar menurut Engkau mampukan aku untuk melaksanakan. Makanya betul-betul bagi saya sederhana. Gitu.
Dan ini sekaligus doa saya supaya kawan-kawan itu ikut juga menjadi sederhana di dalam pemikiran dan sehingga Islam berjalan sesuai dengan namanya, juga Islam itu bermakna sederhana. Itulah Pak Edo. Ada pertanyaan Prof dari Ibu Elis dari Bandung. Mau silakan bertanya langsung, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu Elis Latif. Iya, saya Bu Eli. Salam buat semuanya. Alhamdulillah. Prof, mungkin Ya. udah bosen nih sama saya sering bertanya. Maaf ya, Prof. Enggak, kalau istilah saya, kalau saya bosen milih mati saya. Oh. Ini Nah, iya Prof, kan artinya sudah tidak mau lagi menyampaikan. terima kasih. Tadi saya udah menyimak, cuman mungkin kalau ini tidak tidak nyambung dengan ini, mohon maaf. Cuman saya ingin bertanya, Prof, kalau saya berdoa sama Allah gitu, setiap saya mendapat ujian, saya ikhlas, saya sabar gitu, tapi saya seperti menuntut ke Allah. Sesuai dengan benar keinginan. nggak gitu kalau saya ini tuh seperti gini dok, Prof, misalkan ya Allah saya ikhlas, saya sabar dengan ujian ini, tetapi saya mohon hapuskan dosa-dosaku, mungkin ini salah satu dosa besar yang pernah saya perbuat, saya ikhlas ya Allah dengan ujian ini. Nah, doa seperti itu boleh nggak Prof gitu? Karena saya malu sama Allah. Nggak apa-apa Bu, karena artinya Ya. kita masih di tingkat transaksi. Padahal seharusnya kan enggak. Pokoknya kalau udah perintah ya sudah laksanakan. Iya, iya. Sama dengan misalnya ada kawan ada yang selalu berdoa kalau pembukaannya misalnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doanya Nabi Musa. Nah, begitu saya mendengar begitu, saya sampaikan. Nah, situ sudah jadi umatnya Muhammad apa belum? Kaget beliau. Itu kaget. Nah, kalau sudah jadi umatnya Muhammad, kan sudah dikatakan alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Kenapa diminta? Jadi intinya sebenarnya inti dari apa yang oleh Rasulullah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga turun temurun dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak itu artinya bukan Nabi Muhammad. Nah, kalau ini juga kita belum melaksanakan itu, berarti kita belum jadi umat Muhammad yang benar. Baru mengaku-ngaku umat Muhammad. Oleh karena itu istilahnya udah ya, intinya itu begitu ingat kepada Allah. Idza dzakarani syakartani, atau kita ayatnya ya dah. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kamu. Bersyukurlah, jangan kau ingkari nikmatku. Jadi ini kan sudah mulai janji Allah, setelah Allah mengenalkan dirinya namanya Allah, lalu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kamu. Ini sudah mulai janji Allah, supaya hubungan ini tetap terpelihara. Nah, sesudah washkuruni wala takfurun, syukuri. Nah, di hadis qudsi juga sudah disebutkan, ya Ibnu Adama, idza dzakarani syakartani, wahai anak cucu Adam, kalau engkau ingat kepadaku, kata Allah, tandanya engkau bersyukur kepadaku. Sedangkan wa idza nasitani, tapi kalau engkau alpa, kafartani, engkau telah mengingkari atau kufur kepadaku. Ini kan sangat luar biasa sebenarnya.
Dan ini luar biasa karena kalau kita tidak mau betul-betul menghayati agama ini sampai ke hakikat, bisa betul-betul kita gagal total. Mengira sudah dan itu saya banyak melihat mereka yang sudah menurut saya sudah kelas nasional karena sudah ceramah di sana kemari, tapi begitu mau mati ketakutan. Kelihatan dari mukanya takut, bahkan ada sampai terucap dari lisannya, Pak dokter, mana istri saya takut. Nah, lalu ceramah yang sering kali disampaikan itu lalu apa kan itu. Tapi itulah keadaannya. Oleh karena itu saya sempurnakan, mumpung bisa, sebisanya apa saja. Karena dengan niat saja Allah sudah memberi pahala. Nah, sedangkan tadi ingat Allah di alam bersyukur. Kalau kita ingat Allahnya banyak, berartinya banyak bersyukur. Kalau sudah banyak bersyukur, apa kata surat 14 ayat 7? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, akan tambah nikmat atasmu. Nah, karena itu yang sederhana, tidak ada lain. Misalnya ada bosan mengatakan astagfirullah, banyak, asal apa? Subhanallah bihamdi 100, itu pasti diampuni oleh Allah. Nah, karena itu istilahnya subhanallah bihamdi sebaiknya dibaca pada waktu asar. Karena apa? Karena istilahnya selama sepanjang hari ini kita juga tidak tahu berapa banyak kita telah berbuat dosa kepada Allah. Tebuslah dengan subhanallah bihamdi 100 kali. Kalau Anda ya sudah istighfar 3 kali. Pasti diampuni. Sehingga jangan seperti indah transaksi itu, tapi sebenarnya malah menunjukkan bahwa kita jangan-jangan kita belum tahu, belum paham. Karena itu istilahnya, udah itu. Misalnya ya Allah, apa yang diperbuat orang itu kepadaku, ku maafkan sekarang juga. Kalau aku ternyata telah berbuat salah kepada mereka, ku hadiahi Al-Fatihah misalnya, atau salawat ataupun ayat kursi misalnya. Baca ayat kursi sekali. Selesai. Dan istilah kita tidak banyak berbincang dan seakan-akan kita yang ikut mengatur Allah kan. Makanya saya selalu mengatakan Islam itu demikian sederhananya, sehingga sangat sederhananya itu kita tanpa disadari telah bertindak tanduk di luar Islam. Itulah Bu Alis. Ya, turnuhun Prof. Alhamdulillah. Pak Ustadz, mangga belajar. Alhamdulillah. Menyimak lagi. Ini ada chat di kolom chat dari Ibu Puput Rahayu di Bandung mengenai pengalaman zikir Ya Hayyu Ya Qayyum saat menolong persalinan. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Mujiati, bagaimana kalau misalnya kita ada melakukan suatu dosa terhadap orang lain, tapi kita baru tahu itu dosa dan orang lain itu tersebut sudah meninggal, bagaimana kita istilahnya mungkin bertobatnya bagaimana ya? Ya, alhamdulillah. Jadi yang pertama, Pak Puput menolong persalinan itu memang pernah terjadi begini. Ada pasien yang sudah menjelang 3 hari di rumah sakit karena istilahnya tidak lahir-lahir lah si anak ini. Nah, sehingga yang jaga pada waktu itu baru ikut ngaji di Jalan Gayam di Jogja. Dia calon spesialis kebidanan. Nah, dia pada waktu itu sudah, karena ada yang ngerasa ngantuk, tapi dia betul-betul lihat jam itu sudah mendekati jam 12 malam. Tapi dia harus menungguin ibu yang sedang kesakitan tadi. Dia membatin, coba kalau ibu ini bukan kelas 3, senior itu pasti rebutan untuk operasi.
Tapi karena kelas 3 tidak ada bayarnya. Maka istilah saya, tapi begitu dia begitu kaget dia, kenapa saya berprasangka buruk? Nah, karena berprasangka buruk dia istighfar, lalu dia lihat jam itu pada waktu itu udah 11 kurang 5, tengah malam, lalu dia dikir. Jadi sambil ngantuk-ngantuk dikir, tahu-tahu dia dengar ada tangis bayi. Nah, begitu lihat tangis bayi, dia baru jam 12 lewat sedikit, katakanlah baru 7 menit dari ngantuk-ngantuk dikir. Ternyata si ibu tadi sudah melahirkan dengan normal dalam bahasa kebidanan. Jadi istilahnya kalau orang itu mau katakanlah pasrah kepada Allah, mau melaksanakan zikir dalam hati, yakin pasti ditolong oleh Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa tadi? Kalau pernah berbuat dosa tapi orangnya sudah meninggal. Itu kan baru saya keluarkan itu, tapi belum saya bahwa ada pengampunan yang luar biasa. Ya, ternyata hadisnya mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 100.000 kali, maka dia telah telah membeli dirinya, kemudian apa yang ditanggungnya menjadi tanggungan Allah. Jadi artinya dosa kalau kepada Allah gampang, ya, sadari, minta ampun, perbaiki diri, itulah taubat. Terus kemudian yang kalau dosa pada sesama itu harus mintakan halalnya. Tapi kalau mintakan halal kepada orang, belum tentu membawa kebaikan. Contohnya, misalnya seseorang telah menzinai istri, entah kawannya, entah bosnya, entah apalah itu. Karena kalau dia menerangkan minta halalnya karena telah berzina dengan istrinya, kan akibatnya banyak. Maka istilahnya itulah salah satu jalan yang diberikan Allah, yaitu baca 100.000 kali Al-Ikhlas. Nah, dalam pelaksanaannya macam-macam, tapi intinya ada yang asal selama hidupnya membaca Al-Ikhlas 100.000, dia itu sudah membeli dirinya dan segala dosanya telah ditanggung oleh Allah. Itulah istilah saya pengampunan besar. Nah, sedangkan yang satu mengatakan harus selesai dalam 8 hari. Jadi kalau 8 hari 100.000 berarti 12.500 setiap hari. Atau 6.000 pagi, 6.000 sore. Sehingga dalam 8 hari itu rupanya juga kawan saya dan pada waktu itu saya belum tahu hadisnya, saya tanya yang diperoleh apa? Karena beliau cuma mengatakan saya berapa banyak counter yang rusak. Rupanya beliau berusaha melaksanakan dan diselesainya itu dilaksanakan di Mekah pada waktu itu. Nah, kemudian kena COVID. Begitu seluruh keluarganya kena COVID, ya seperti biasalah, macam-macam sikap. Oleh temannya yang lain, teman saya yang lain ditunjukkan, inilah WA-nya Pak Asdi, kan. Suruh baca ya Latif. Kan. Ini sama dengan yang di Jakarta juga ada yang begitu. Akhirnya dia sampai, Masya Allah, aku hamba Al-Latif. Jadi kalau sudah hamba Al-Latif artinya apa? Dia menjadi lembut. Wahai yang lembut-lembut di dalam diriku, kau boleh hidup di situ, tapi jangan menimbulkan kerusakan pada diriku. Ya terpaksa ya dia cuma istirahat selama 2 minggu. Tapi istilahnya dendanya ya cukup banyak kan begitu, karena seluruh keluarganya harus di PCR. Ini sama dengan ada yang kawan saya juga, yang murid saya juga dokter Probo. Itu rupanya
beliau juga kena COVID positif sehingga harus isoman, isolasi mandiri, tapi seluruh keluarganya ya otomatis harus dites. Itu juga habis berapa juta kan gitu kan, harus pakai PCR katanya. Jadi itu yang jadi kalau dosa pada sesama itu minta tapi tidak semudah itu minta halalnya orang yang tapi kalau istilah saya begini, ya Allah, yang saya lakukan, ya Allah, kalau ada orang yang mencederai aku atau mengerasani aku dan sebagainya, sekarang juga telah ku ampuni, telah ku maafkan. Oleh karena itu maafkan mereka. Yang kedua, kalau saya yang salah kepada mereka, saya bayar dengan ternyata ada al-ikhlas yang 100.000, ini belum saya laksanakan ya. Tapi istilahnya saya mengambil ya, yang 100.000 untuk selama hidup. Oleh karena itu kalau selama hidup ya berarti saya bayar saja misalnya setiap hari 100. Karena ini butuh 1000 hari. Dan saya yakin saya masih diberi hidup sampai 1000 hari lagi. Alhamdulillah. Ini kan sederhana tuh. Ya, ada pertanyaan lagi Prof mengenai kurban. Ya. Apakah boleh berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Nah, alhamdulillah. Ini juga ada semua ada syariat, ada hakikat. Pada suatu hari, kalau tidak keliru, Siti Fatimah sedang dipangku oleh Rasulullah. Rupanya mungkin masih remaja lah istilahnya. Tapi Siti Fatimah itu melihat dari kanan terus kepalanya melihat sampai lenyap ke kiri. Rupanya Rasulullah melihat yang dilihat. Itu ada orang yang bawa kambing besar. Lalu Rasulullah bertanya, apa kamu ingin berkurban seperti itu? Ya ayah, ya abah mungkin. Apa kata Rasulullah? Bacalah. Ya awal awalin, ya akhiral akhirin. Ya dal kuatil matin, ya arhamar rahimin, ya rahimal masakin, ya birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ada 5 kalimat. Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin, ya rahimal masakin, ya kuatil matin, ya arhamar rahimin. Jadi 5 kalimat ini sama dengan berkorban 1 kambing besar. Itu 1. Yang kedua ada hadis juga yang menyebutkan begini. Barang siapa yang tidak mau bersedekah karena takut miskin dan tidak mau berjihad karena takut mati, maka kalau sudah malam bacalah subhanallah wa bihamdih subhanal azim astagfirullah. Itu lebih dicintai Allah daripada kamu bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud ataupun memenggal leher. Jadi lebih dicintai Allah dengan zikir. Jadi dengan zikir itu bisa mewakili apa saja, tinggal mintalah kepada Allah. Seperti tadi ya, itu untuk berkorban tidak mampu ya sudah baca, tidak perlu heboh. Tapi kan tidak sedikit orang berhutang untuk kurban katanya. Jadi karena itu kalau toh yakin ya silakan dilaksanakan, kalau enggak ya sudah silakan laksanakan menurut keyakinannya. Karena istilah saya selalu mencarikan jalan bagaimana yang mudah. Itulah Pak, Anda Dr. Niko.
Alhamdulillah, terima kasih Prof. Berhubung waktu juga sudah mau masuk waktu zuhur dan di kolom chat juga tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin demikian yang bisa saya moderatornya hari ini. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Mbak Dina, sudah lenyap. Jadi karena Mbak Dina nampaknya sudah siap-siap mau salat ya. Mari kita berharap kepada Allah bahwa apa yang telah kita kaji bersama ini Allah memberikan rahmat dan barakahnya kepada kita. Amin. Dan kita dimampukan atau mendapatkan taufiknya untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Semua kekurangan, kesalahan yang terjadi, mari kita menunjukkan jiwa raga kita untuk mohon ampun kepada Allah dan kita saling memaafkan. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Hasti. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wes, terima kasih Prof. Dr. Niko, Mbak Dina, Mbak Esti, semuanya. Assalamualaikum dari Semarang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari Bandung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya juga dari Bandung. Izin live. Iya. Teteh. Pamit lah, Prof.